Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketulusan dan kesederhanaan, barangkali itulah identitas kepribadian Khair An-Nasaj, yang nama lengkapnya Abul Hasan Muhammad bin Ismail An-Nasaj dari Samarang. Begitulah, Khair memang berasal dari keluarga yang sangat sederhana, hingga tingkah laku kesehariannya juga sangat sederhana. Tak ayal lagi, banyak tokoh sufi di Irak seperti Imam Al-Junaid, Shibli, Ibrahim Al-Khawas, dan sebagainya sangat mengagumi kepribadian Khair yang menarik. Masa muda Khair lebih banyak digunakan untuk menimba hasanah ilmu tasawuf dari Sari As-Sakoti dan Imam Al-Junaid di Baghdad. Bertahun-tahun pula ia telah menggembleng diri dalam menundukkan hawa nafsunya di bawah bimbingan Sari dan Al-Junaid. Meski demikian, Khair mewarnai kehidupannya dengan penuh ketulusan dan kesederhanaan. Setelah dewasa, Khair berencana menunaikan ibadah haji ke Mekah. Meski melaksanakan rukun Islam yang kelima, namun bagi Khair hal itu bukan identik dengan kelebihan harta. Sebab ketika ia berangkat meninggalkan kotanya dari Samarra menuju Mekah, ia tetap berpakaian dengan jubah yang tambal sulam dan compang-camping. Sesampainya di pintu gerbang kota Kufah, banyak orang yang terheran-heran melihat penampilan Khair, berkulit hitam dan pakaiannya yang compang-camping dan tambal sulam. Tak mengherankan jika banyak di antara orang-orang itu mencela, lelaki itu seperti orang dungu saja. Meski mendapat celaan dan ejekan banyak orang, namun Khair tetap diam saja. Hatinya sama sekali tak merasa dendam dan marah, sebab semua itu merupakan kiriman Allah kepada dirinya yang harus diterimanya dengan ikhlas. Antara orang-orang itu, rupanya ada salah seorang yang selalu memperhatikan Khair. Kemanapun Khair pergi, orang itu selalu membuntutinya, seraya berkata dalam hati, "Ia akan kusuruh bekerja selama beberapa hari." Setelah beberapa saat, orang itu akhirnya menghampiri Khair dan berkata kepadanya, "Apakah engkau seorang budak?" Dalam benak Khair, ia memang menyadari bahwa dirinya adalah budak Allah. Makanya ketika ada orang yang bertanya seperti itu, ia segera menjawab, "Ya." "Apakah engkau melarikan diri dari majikanmu?" tanya orang itu lagi. Dalam benak Khair, ia memang telah melarikan diri dari sang majikan karena keterlenaannya, barangkali kurang disiplin dalam taqarrub ilallah. Itulah sebabnya Khair lagi-lagi menjawab, "Ya, akan kupelihara engkau sampai engkau dapat kukembalikan kepada majikanmu," orang itu berkata lagi. Dalam benak Khair, ia memang menginginkan agar ia bisa kembali ke jalannya atau kepada sang juragan, sehingga bisa berakrab ria dengan sang kekasih dalam kesendiriannya. Khair akhirnya menjawab, "Itulah yang kuinginkan selama ini. Selama hidupku, aku ingin bertemu dengan seseorang yang dapat mengembalikan aku kepada majikanku." Setelah pembicaraan itu, orang itu lantas membawa Khair pulang ke rumahnya. Ternyata majikannya adalah seorang ahli menenun kain. Maka ia mengajari Khair menenun kain hingga menguasai dan terampil. Semua itu disebabkan kepatuhan dan kebaikan Khair kepada sang majikan. Tentu saja tuannya pun merasa senang, sehingga ia memberikan nama baru kepada tokoh sufi yang nama aslinya Abul Hasan Muhammad bin Ismail An-Nasaj. "Sejak saat ini namamu adalah Khair." Sejak saat itu, tokoh sufi yang sangat sederhana itu dipanggil Khair, dan Khair pun tidak pernah membantah. Ia merasa berterima kasih kepada majikannya yang telah memberikan nama baru kepada dirinya. Ia bahkan meyakini bahwa seorang yang beriman tidak boleh berbohong. Apalagi nama barunya Khair mempunyai arti dan makna yang baik, sehingga ia pun menjadi senang. Selama bertahun-tahun,
Khair tetap dengan setia mengerjakan perintah majikannya tanpa perasaan malas dan keluh kesah. Ia benar-benar tulus melayani semua permintaan keinginan majikannya. Padahal yang terbayang oleh Khair adalah kesetiaan dan kepatuhannya kepada sang majikan yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tuannya memanggilnya, Khair segera meninggalkan pekerjaannya dan segera menghadap majikannya. Ketika tuannya menyuruh sesuatu, Khair pun melaksanakan perintah itu dengan baik dan sempurna. Pendek kata, Khair benar-benar menjadi seorang budak dengan kebaktian dan ketulusan hati selama bertahun-tahun. Namun, dalam bayangan Khair itu hanya menjadi budaknya saja. Tetapi, justru karena sikap dan tindakan Khair yang mulia seperti itu, majikannya menjadi salah tingkah. Padahal awalnya sang majikan mengira bahwa Khair adalah seorang budak seperti kebanyakan yang kasar dan tidak tahu diri. Tetapi kini sang majikan itu justru mempunyai seorang budak yang begitu tinggi akhlaknya dan luhur budi pekertinya. Sang majikan pun merasa malu karenanya. Karena itulah sang majikan merasa bersalah terhadap Khair dan bertobat kepadanya. Hingga pada suatu hari sang majikan memanggil Khair dan berkata, "Aku telah melakukan kesalahan. Engkau bukan budakku. Pergilah kemana engkau suka." Khair pun terdiam. Ia sebenarnya hanya menuruti kehendaknya yang dijatuhkan kepada dirinya. Apapun yang dihadapkan pada dirinya itulah yang harus dijalaninya dengan ketulusan dan kebaikan. Sebab itu pula lah yang menjadi kehendaknya. Dengan demikian, semua yang dilakukan Khair semata-mata karena ikhlas lillahi ta'ala dan ikhlas billah. Ketika majikannya menyuruhnya pergi, Khair pun pergi meninggalkan rumah tuannya. Dalam benak Khair, majikannya itu akan mengantarkan kepada sang majikan yang sejati seperti janjinya dulu. Khair pun mulai melangkahkan kakinya sesuai dengan kata hati atau intuisinya yang sangat tajam. Dalam perjalanannya, ia telah sampai ke kota Mekkah, yakni untuk menunaikan ibadah haji. Di kota Mekkah, Khair makin meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kota tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW itu pula ia mendapatkan kesolihan tingkat tinggi. Dan ketika tokoh sufi besar Imam Al-Junaid bertemu dengannya, ia berkata, "Khair adalah yang terbaik di antara kita." Begitulah setidaknya ungkapan refleksi Al-Junaid terhadap Khair yang disampaikan kepada para sahabat sama kaum sufi. Khair pun senang sebab ia dipanggil dengan nama pemberian tuannya di Kufah dulu, yakni Khair. Tidak baik apabila aku mengubah nama yang telah diberikan oleh seorang muslim kepadaku dari Khair. Khair pun berterima kasih kepada majikannya dulu, sebab bagaimanapun ia telah memberikan keterampilan menenun kain hingga mumpuni. Kebiasaannya menenun terus ia jalani setiap harinya untuk menyambung hidup sehari-hari. Orang-orang pun mengagumi kain hasil menenun Khair yang bermutu tinggi dengan kehalusan dan baik. Suatu hari ia menawarkan hasil tenunannya yang terbaik kepada seseorang. Tetapi betapa sedihnya hati Khair ketika orang tersebut menolak hasil karyanya dengan menunjukkan cacat atau kekurangan hasil tenunannya. Mendengar hasil karyanya dikritik seperti itu, Khair menangis sejadi-jadinya. Tentu saja orang yang akan membeli kain tadi merasa iba dan kasihan, sehingga ia bersedia membelinya dengan harga yang ditawarkan semula. Padahal yang ditangisi Khair sebenarnya bukan kain hasil tenunannya yang ditolak oleh orang itu, tetapi ia membayangkan bagaimana jika amal solih dan ibadah yang telah ia kerjakan di dunia dan dianggap sempurna itu ditolak oleh Allah di akhirat kelak. Demikianlah cara seorang sufi mengontekstualkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Setelah diberitahu Khair tentang mengapa ia menangis, orang itu hanya menganggukkan kepalanya
Subhanallah, kata orang itu menanggapi betapa mendalamnya spiritual Khair. Dalam kehidupan kesehariannya, selepas menjalankan pekerjaannya menenun, Khair mempunyai kebiasaan pergi ke sungai Tigris. Uniknya, ketika ia sudah berada di tepi sungai itu, ikan-ikan dari sungai datang menghampiri Khair dengan membawakan aneka rupa benda-benda dari sungai kepadanya. Subhanallah. Pada suatu hari, ketika Khair sedang menenun kain untuk seorang wanita tua, wanita tadi bertanya kepadanya, "Jika aku datang membawakan uang 1 dirham, tetapi engkau tidak ada di tempatmu ini, kepada siapakah kutitipkan uang itu?" "Lemparkanlah ke sungai Tigris," jawab Khair. Ketika wanita itu mengantarkan uang dirham ke rumah Khair, kebetulan ia sedang pergi, maka wanita tua itu pun pergi ke sungai Tigris dan melemparkan uang 1 dirham ke sungai itu. Setelah itu wanita itu pun pergi. Selang beberapa waktu berikutnya, Khair datang ke sungai Tigris. Ketika berada di tepi sungai, ikan-ikan di sungai itu memberikan uang 1 dirham kepada Khair, dan Khair pun mengucapkan terima kasih kepadanya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.